Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Sakinah sebagai gurunya dan dia Elika Kamila Sakinah sebagai muridnya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Tapi kita belajar di kelas terbuka. Kita belajarnya mengenai alam dan kita langsung explore di luar. Oke? Oke. Halo anak-anak semuanya. Ibu-ibu sekarang belajar tentang apa? Kok tumben belajarnya di luar? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya kan selalu terang ya di siang hari karena ada sinar matahari kan. Oke, sebelum kita lanjut belajarnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, sebelum kita mulai belajar mengeksplor tentang alam-alam ini dan kita akan mengetahui bagaimana saja sifat-sifat cahaya, kita akan absen satu persatu ya. Ya. Alpa, Tidak hadir, Bu. kenapa? Sakit. Elika, Hadir. Olive, Ada keperyogian. oke. Satu lagi siapa? Tista. Tista ada? Ada. Oke, karena sudah absen dan banyak yang tidak hadir, jadi kelas terbuka ini hanya beberapa orang saja. Kita lanjut saja, oke? Ke pemaparan pertama tentang sifat-sifat cahaya. Tunggu dulu ya. Aku menjelaskan tentang cahaya atau sifat-sifat cahaya. Ibu akan memberikan video. Ibu-ibu, Ya, kok mataharinya bisa cerah ke sini? oh sinarnya lurus ke sini ya? Iya. Kamu penasaran? Jadi sifat cahaya itu salah satunya itu yaitu bergerak lurus satu arah ke bawah, seperti sinar dari matahari langsung ke bawah situ. Paham? Paham. Untuk menjelaskan lebih lanjut, Ibu akan memberikan beberapa gambaran nih mengenai cahaya. Oke, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, di sini kita sembari eksplorasi langsung di luar, belajar di alam, Ibu pun akan memberikan gambaran nih video mengenai sifat-sifat cahaya secara audio visual. Jadi kita bisa langsung kelihatan alamnya juga, melihat sinar mataharinya juga langsung memberikan bayangan, memberikan cahaya kepada tanaman. Selain itu juga Ibu akan memberikan gambaran dari video-video tersebut. Oke? Simak baik-baik ya anak-anak. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, kita akan menonton cahaya dan sifatnya terlebih dahulu, oke? Nah, di sini ada penjelasan mengenai cahaya ya anak-anak. Yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Agak depanan sayang. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya cahaya matahari dapat masuk. Nah, ke di dalam sini ruangan menjelaskan atau mengenai melalui sifat-sifat celah-celah cahaya seperti dan titik cahayanya lurus. ya. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau muram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi 2, yaitu Sabar pemantulan sampai baur akhir dan ya. pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat dangkal. Oke anak-anak semuanya, lebih tepatnya murid aku ini, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Sekarang Ibu akan menayangkan satu video mengenai cahaya, bahwasanya cahaya jika disorotkan atau dipancarkan kepada benda-benda itu bisa menjadi bayangan. Nah, ini Ibu akan menayangkan beberapa tayangan.
Jadi jika cahaya dihalangi oleh benda, maka akan terbentuk bayangan. Oke, karena kita sedang eksplor di luar ya anak-anak, ibu akan memberikan satu contoh nyata bahwasanya sinar ataupun cahaya, nggak semua cahaya itu harus dari matahari ya. Jadi beberapa sinar seperti lampu, senter, kayak pokoknya yang bercahaya itu bisa memberikan salah satu contoh bahwasanya cahaya yang dipancarkan itu bisa memberikan bayangan. Nih ibu akan punya satu HP dan kita nyalakan senternya. Kita sorotkan ke tangannya. Ke tangannya. Ke mana sih? Nah, ketika di malam hari ini pasti bakal ada bayangan. Ketika di tempat gelap ini ada bayangan. Nah, ini pun ada sedikit bayangan tuh. Di sandal itu ada bayangan. Jadi senter ini atau cahaya ini memberikan bayangan. Nah, contohnya ini. Ini ada bayangan pada kerudung Elika. Ya, tuh. Kan gini kan? Diam-diam. Nah, muka Elika tersorot oleh sinar lampu, jadi ada sedikit bayangan di dalam kerudung Elika. Nah, itu salah satu sifat-sifat cahaya yang bisa memberikan bayangan. Paham? Paham. Oh, Ibu, ternyata tidak semua cahaya itu dari matahari. Ada juga dari lampu, senter, lampu mobil. Walaupun cahaya matahari adalah cahaya terbesar yang ada di dunia. Iya, betul sekali. Nah, dengan ibu mengajak kalian eksplor seperti ini, jadi kalian semua bisa melihat langsung bagaimana alam ini berkontribusi atau berinteraksi langsung melalui cahaya, walaupun kita tidak tahu bagaimana cara mereka menyalurkan cahayanya atau tugas mereka masing-masing. Oke? Jadi ibu bisa jelaskan ada beberapa sifat-sifat cahaya matahari. Anak-anak, jadi sifat-sifat cahaya itu ada 6. Yang pertama, cahaya itu dapat merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Keempat, cahaya dapat diuraikan. Dan yang kelima, cahaya itu bisa menembus benda-benda penting. Dan terakhir, apabila cahaya dalam kegelapan itu bisa memberikan bayangan. Paham? Paham. Oke anak-anak, setelah kita bereksplor, ibu ada sesuatu ice breaking nih. Kalian tahu tepuk 5 tepuk? Tahu. Tahu? Yang kayak gimana? 5 tahun. Oke, jadi kalau ibu bilang tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke? 1, 2, 3, tepuk 5. 5. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan salah satu pertanyaan soal, karena kalian sudah paham ya. Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana kalian harus mengisinya. Oke? Oke, sekarang kita mengerjakan soal ya. Mulai. Satu, benda berikut ini yang dapat ditembus cahaya adalah: A. Air keruh, B. Kaca dilapisi perak, C. Buku tipis, D. Udara.
Ya. Arab padetan salah. Lepain anda dari macam teka canak si mama video. ABCD-nya jangan kelihatan. Si ini jangan kelihatan, tindihin. Nah, gitu. Ke atasin kayak nemongin gitu loh. Udah selesai? Sudah. Gimana soalnya gampang? Lumayan aman. Alhamdulillah, soalnya 100 ya. Amin. Dah. Oke, karena kita sedang eksplor di luar ya anak-anak, Ibu akan memberikan satu contoh nyata bahwasanya sinar ataupun cahaya, gak semua cahaya itu harus dari matahari ya. Jadi beberapa sinar seperti lampu, senter, kayak pokoknya yang bercahaya itu bisa memberikan salah satu contoh bahwasanya cahaya yang dipancarkan itu bisa memberikan bayangan. Nih Ibu akan punya satu HP dan kita nyalakan senternya. Kita sorotkan ke tangannya. Ke tangannya. Ke mana sih? Nah, ketika di malam hari ini pasti bakal ada bayangan. Ketika di tempat gelap ini ada bayangan. Nah, ini pun ada sedikit bayangan tuh. Di sandal itu ada bayangan. Jadi senter ini atau cahaya ini memberikan bayangan. Nah, contohnya ini. Ini ada bayangan pada kerudung Elika. Ya, tuh. Kan gini kan? Diam-diam. Nah, muka Elika tersorot oleh sinar lampu, jadi ada sedikit bayangan di dalam kerudung Elika. Nah, itu salah satu sifat-sifat cahaya yang bisa memberikan bayangan. Paham? Paham.
Tuh menjadi singkong ya. Dia terpapar oleh sinar matahari, jadi kelihatan cerah kan ya? Lihat ke sini. Oh, Ibu, ternyata tidak semua cahaya itu dari matahari. Ada juga dari lampu, senter, lampu mobil. Walaupun cahaya matahari adalah cahaya terbesar yang ada di dunia. Iya, betul sekali. Nah, dengan Ibu mengajak kalian eksplor seperti ini, jadi kalian semua bisa melihat langsung bagaimana alam ini berkontribusi atau berinteraksi langsung melalui cahaya, walaupun kita tidak tahu bagaimana cara mereka menyalurkan cahayanya atau tugas mereka masing-masing. Oke? Jadi Ibu bisa jelaskan ada beberapa sifat-sifat cahaya matahari. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita berdoa setelah pembelajaran dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Bye-bye. Maju-maju.